Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bekerja, dan sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Oke teman-teman, hari ini suasananya masih bulan suci Ramadan ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan puasa dan sudah bisa full puasanya nanti sampai 1 bulannya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi teman-teman, saya hari ini pagi jam 6:30 saya sudah di sekolah. Kemudian saya juga belum tidur semalam. Pokoknya ngantuk banget malam ini karena ada pekerjaan yang memang harus selesai pagi hari ini, dan hari ini mau diantarkan gitu kan. Jadi saya belum tidur, ngantuk banget ini, serius ya. Makanya belum sempat balas WA ya teman-teman, mohon maaf banget gitu kan. Yang WA sama saya belum sempat saya jawab karena memang posisinya lagi nggak bisa jawab gitu kan, ataupun yang telepon. Nah teman-teman, ada yang bertanya sama saya, Kang, ngerasain gitu kan sensasi ini pada saat puasa. Jadi gini teman-teman ya, saya mau katakan, orang normal pun ketika melaksanakan puasa biasanya kalau misalkan dari hari pertama sampai ke hari keempat itu ada yang dirasa, selalu ada yang dirasa. Itu orang normal ya. Seperti apa? Kayak lemes badan, kemudian perut bunyi-bunyi juga. Itu orang normal loh, orang normal. Jadi wajar kalau misalkan kita sebagai penderita pasti merasakan sensasi. Kalau yang orang normal pun merasakan kelayangan, karena mereka masih beradaptasi gitu kan lambungnya dengan suasana puasa itu sendiri. Kalau saya sendiri sih sebetulnya nggak ada terlalu yang nggak ada yang terlalu difikirkan gitu kan, karena saya anggap yang saya rasakan itu memang udah biasa gitu, udah biasa saya alami ketika saya lagi puasa. Contoh perut perih, siapa sih yang tidak perut perih gitu kan. Orang normal pun ngerasain perut perih itu, apalagi ketika jam 4 kemudian mual gitu kan. Itu saya ngerasain, cuma dibodoh amatin aja gitu kan. Sampai sekarang pun istilahnya saya bodoh amat dengan sensasinya ya. Kadang-kadang kan saya sendiri sih ngalamin dulu gitu kan, ketika memang sensasi itu datang kita berpikirnya dilebih-lebihkan gitu kan. Kadang-kadang aduh kenapa ini gitu kan, aduh kenapa ini. Kita selalu begitu teman-teman ya, nggak pernah kita berpikir standar, dulu saya ngerasain seperti ini gitu kan, dulu saya pernah seperti ini ya. Kita belum sampai ke situ gitu kan. Yang di pikiran kita kan, kita selalu berpikir negatif ya, memperkaya pikiran kita dengan hal-hal yang jelek gitu kan. Sebenarnya kan otak kita juga gitu yang membuatnya menjadi kita penasaran sama apa yang kita rasa, kemudian menjadi ingin tahu gitu kan apa yang kita rasa. Pokoknya pertanyaan seperti saya ngerasain sensasi ya, saya ngerasain gitu kan sensasinya. Karena memang ya orang normal pun saya katakan dapat gitu kan, dapat sensasi itu. Ya yang cumanya kalau orang normal itu ya mikirnya standar biasa aja, nggak kemana-mana gitu kan. Terus nih ada orang yang drop sampai sekarang ngerasa kurus banget. Jadi gini teman-teman, saya sendiri gitu kan, saya belum stabil teman-teman. Berat badan itu saya belum stabil, kemudian naik turun. Kemarin waktu sebelum puasa saya itu berat badan itu 56 kilo gitu kan. Nah sekarang teman-teman perlu tahu, sekarang saya 51 kilo. Jadi hilang 5 kilo tuh. Jadi nggak stabil kan. Cuma saya nggak terlalu dipikiran, bodo amat kata saya. Yang penting saya sih gini prinsip kesembuhan saya. Kadang-kadang, Kang, kenapa katanya udah sembuh
kok masih ada yang dirasa? Bagi saya sih kesembuhan itu gini, ya, saya sudah makan enak, saya sudah bisa tidur nyenyak, saya sudah tidak mimpi buruk lagi, kemudian berkurang dirasa, ya kita bersyukur gitu bahwa itu sudah ada kesembuhan gitu kan. Jadi jangan berpikir total harus makan sambal tiap hari nggak ada yang dirasa. Oh, saya nggak sampai ke sana pikirannya, ya. Jadi kalau misalkan versi sederhana saya sih, kalau misalkan sembuh itu ya yang kayak gitu yang saya sebutkan tadi gitu kan. Yang penting udah kita bisa bekerja seperti biasa, udahlah anggap aja kita sembuh gitu kan. Kalau misalkan ada yang nemanin sensasinya, ya anggap biasa aja gitu kan. Nggak usah dipikir macam-macam, nggak usah dipikir lebih-lebihin gitu kan. Percuma gitu kan. Terus gini, ada yang ngomong sama saya, Kang, katanya, kenapa ya saya masih ngalamin geliyengan, kemudian takut, sakit di leher gitu kan, benjolan di leher. Wah, kata saya juga ngalamin, cuma memang ketika dulu saya nggak mau tuh yang namanya berpikir lebih gitu. Saya sih anggap biasa aja, saya anggap normal aja. Nggak mau saya dibikin ribet dengan sensasi ini, nggak mau gitu kan. Cukup ya kemarin-kemarin aja saya tipu muslihat anxiety sama saya datang gitu kan, mengacaukan istilahnya diri saya sendiri gitu kan. Kebetulan hari ini teman-teman dingin banget ya, suasananya dingin banget, saya pun ya lemas banget gitu kan, karena saya tidak tidur ini. Kalau sudah tidur biasanya saya jam segini tuh agak ngantuk. Kemudian saya juga kan harus sekarang berangkat juga jam 7 nanti gitu kan. Jadi harus agak bener-bener mensuplai diri saya semalam pakai vitamin, betul ya. Karena vitamin itu penting untuk kita. Oke, itu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pengen tidur. Ya. Salam sembuh dari saya, dari Sehundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.